Sudah berapa lama Kang Sepi usaha jamur tiram ini, jamur merang ini? Sudah 2 tahun 2 tahun ya? dan selalu belajar. Usaha atau bisnis usaha jamur ini kira-kira prospeknya gimana prospeknya? Selagi penjualan, maksudnya pemasaran itu benar ataupun memang ada, menurut saya sih usaha apapun itu pasti berjalan. Kayak contoh jamur perang ini kan memang karena proses penjualannya memang fit lah, dibilang masih kebilangnya tuh bagus lah. Jadi kita nggak kerepotan, kita tinggal nanam, memelihara. Pembeli sudah siap gitu ya? Pembeli udah siap kayak gitu. Jadi nggak ada masalah ya untuk penjualan ya sebenarnya ya kalau di jamur ini ya? Nggak ada masalah sebenarnya. Nah kalau dari ini, kalau misalkan mau memulai usaha jamur Nah, merang ya, ini minimal itu dibutuhkan modal berapa banyak? untuk biaya konstruksi sekitar 7,5 juta, itu tergantung dari kondisi wilayah dan masalah bambu sih yang Oh paling maksudnya utama. bahan bakunya ya? Bahan baku. Harga bahan bakunya ini ya? Iya. Untuk biaya produksi sendiri relatif tergantung kita, cuman untuk standar sih kiranya paling 2 juta lah kurang lebih. Untuk bahannya, bahan baku? Semuanya, Oh semua? dari tenaga kerja, bahan baku, dan bibit juga. Itu udah kalkulasi total global untuk biaya produksi 2 juta? 2 juta. Jadi total keseluruhan tuh konstruksi dengan produksi sekitar 10 jutaan. Sekitar 10 juta ya? Iya. Itu untuk ukuran berapa kali berapa? Ukuran 6 kali 4. 6 kali 4, jadi lebar 6 ya, 6 meter ya? Iya. Panjang 6 meter ya? Panjang 6 meter, lebar 4 meter, itu kumbung dalam. Dalam. Kalau kumbung luarnya itu sekitar 5 kali 7. 5 kali meter 7. kali 7. Oh, berarti ada ruang space ininya 1 meter gitu ya? Iya, untuk sirkulasi udara Hmm. 1 meter. Terus untuk bahan-bahan sendiri, bahan bakunya ini didapat dari mana, Bos? Itu kita Untuk bahan-bahan produksinya ini? itu pesanan dari Bandung sih. Kita pesan dari Bandung, per kilonya ketemu 800 perak Per kilo 800 untuk perak. kapas. Warna produksi produksi utama, bahan utamanya Bahan bakunya adalah itu ya? Kapas. Oh, bukan ini, bukan jerami, bukan? Kalau jerami sebenarnya di sini masih belum ada untuk jerami. Kalau untuk daerah Kerawang memang udah komoditas jerami. Kalau di sini mayoritasnya kapas, bahan utama. Kapas ya. Kan padahal kan jerami kan tersedia gitu. Maksudnya daerah pertanian kan di Indramayu ini kan gitu. Sebenarnya untuk jerami sendiri memang kita masih belum menguasai tentang itunya ya. Karena memang ya kita satu contoh aja dari jerami yang 20% dengan kapas 80%, kita masih kewalahan masalah pemanenan hingga 2 kali pemanenan. Kalau kapas dia pemanenan hanya 1 kali periode pemanenan untuk 1 hari. Sedangkan kalau jerami itu 2 kali. Kalau jerami. Ya misalnya kan dari mulai produksi lah itu memakan berapa waktu, berapa lama sampai dia itu panen gitu aja. Total untuk proses kalau dari kita pembaceman atau pengomposan itu kurang lebih sebenarnya sih setengah bulan ya. 10 hari 8 hari baru dibalik, 7 hari baru masuk ke kumbung. Ke kumbung.
Untuk sekali produksi bahan baku tadi ya, yang kurang lebih 2 jutaan ya, itu berlaku berapa lama atau berapa kali panen? Untuk satu kali periode panen, Iya, maksudnya satu kali sip, tanam. sekali tanam. Kalau masalah waktu berapa lamanya itu tergantung dari proses awal, dari mulai pengomposan, penyetiman yang maksimal, media kompos yang matang, itu pengaruh besar lama tidaknya Hasil panen. hasil panen dan proses pemanenan. Nah, pada umumnya atau rata-rata berapa kali panen? Sekali tanam itu. Sekitar kalau umum sih, kalau di sini itu 20 hari kalau pengumuman di sini. 20 hari. Nah, panennya berapa kali gitu maksudnya? Itu per hari. Per hari berarti kurang lebih 21 kali. Iya, 21 kali panen gitu. Iya. 21 kali panen, dan 1 kali panen kurang lebih 15 kilo. Iya. Kali 21 kali ya. Dengan harga 27.000 itu harga ke bandar. Bandar. Bukan harga konsumen, bukan ya? Bukan, kalau konsumen di sini rata-rata itu 32 Per kilo. per kilo. Kalau konsumen. 1 kali. Silakan aja hitung sendiri ya. Hitungan tuh 21 kali panen kali 27.000 berapa? Dengan modal tanam tadi kurang lebih katanya 2 juta untuk biaya produksi, ya kan? Ya, Iya. 2 juta itu untuk biaya produksi. Bahan-bahan untuk ini yang diolahnya itu Kapas kira-kira kurang lebih berapa kilo? 1 ton, Kapas 1 ton dengan harga per kilonya 800. 800 perak. Jadi 800.000 ya? Iya. 1 ton 800.000 itu untuk kapas. Terus campuran yang lain? Pekatul 1 kintal. Bekatul itu dedak ya? Iya. Dedak 1 kintal dengan harga per kilo 2000. 2000 kali 100 kilo berarti 200.000 ya? Iya. 200.000 tambah 800 tuh udah 1 juta. Terus Kapur dolomit. dolomit Satu berapa kilo? Dolomit itu 2 karung. 2 Per karung karung sekitar Isi berapa kilo? 30 kilo. 3 kali 6. Harganya per karung berapa? Per karung 20. 20.000. Iya, 20 40.000. 40.000. Yang lain? Yang lain mayoritas yang banyak itu di sini tenaga kerja. Kita pakai 3 orang. Dari mulai perendaman, pengomposan, proses malik itu total biaya yang dihabiskan 900.000 Jadi memang kurang lebih 2 juta itu untuk tenaga kerja. tenaga kerja itu ya, sama bahan baku tadi. Iya. Iya. Oke. Itu masih kita kalkulasi tenaga sendiri 1 orang itu. Jadi kitanya juga ikut terlibat. Terlibat. Kalau ngandalin tenaga orang semua, ya Lumayan ya biaya produksinya. Untuk over. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 lantai, 6 sap. Jadi 6 sap ini bisa menghasilkan kurang lebih 15 kilo sekali panen. Oke. Mulai muncul atau bibit-bibit jamur mungkin kayak seperti ini tuh berapa hari setelah proses masuk kandang dan ada campuran bahan